Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NIM 13121000043, kelas Hukum Cyber C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum cyber yang sudah diberikan oleh Bapak Franz selaku dosen hukum cyber saya pada saat pertemuan kedua hingga 6. Sejarah cyber law di Indonesia. Dimulai pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Pada tahun 2003, pada bulan Maret, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Kemudian pada tahun 2005, RUU IETE berubah menjadi RUU ITE. Lalu pada tanggal 25 Maret tahun 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Pada 11 April di tahun yang sama, yaitu 2008, Presiden RI diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58, dan pada tahun 2016 UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa organisasi internasional. Satu, yaitu ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, adalah sebuah usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer yang dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 dan 1985. Beberapa perbuatan untuk dikriminalisasi dalam hukum pidana nasional yaitu ada memasukkan, mengubah, menghapus, dan atau menyembunyikan data komputer maupun program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuatu yang bernilai lainnya secara ilegal, kemudian untuk melakukan pemalsuan, kemudian untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya, kemudian dilakukan dengan secara sengaja untuk kepentingan komersial, dan terakhir tanpa seizin pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut dengan cara pelanggaran atas sistem pengamanan atau untuk tujuan maksud jahat lain. Kemudian organisasi yang kedua yaitu United Nations merupakan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB melakukan monitoring terhadap computer-related crime dimulai pada tahun 1990 dengan 8 UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender. Dalam resolusi Kongres PBB tersebut, negara-negara dihimbau untuk mengintensifkan usaha-usaha memerangi computer-related crime dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, yaitu 1. Modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak tindak pidana cyber. Kemudian kedua, meningkatkan upaya-upaya pengamanan komputer dan upaya-upaya preventif dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi, penghormatan hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan fundamental, serta setiap mekanisme pengaturan, penggunaan ataupun pemanfaatan komputer dan sebagainya. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu adalah The Group of Eight atau G8. G8 adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. G8 menyetujui 10 prinsip memerangi high-tech crimes antara lain 1. Tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. 2. Penyidikan dan penuntutan atas pelaku kejahatan high-tech internasional
harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan, terlepas dari wilayah hukum mana kerugian ditimbulkan. Ketiga, aparat penegak hukum harus terlatih dan diperlengkapi atau dipersiapkan untuk menangani kejahatan high-tech. Keempat, sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan sistem dari kerusakan yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum dan menjamin adanya penghukuman terhadap penyalahgunaan serius. Kelima, sistem hukum harus memungkinkan pengamanan data elektronik dan akses yang cepat terhadap data elektronik yang kerap sangat penting bagi keberhasilan investigasi kejahatan. Keenam, rezim bantuan timbal balik harus dapat menjamin perolehan dan pertukaran alat bukti yang cepat dalam kasus yang melibatkan kejahatan high-tech internasional. Ketujuh, akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum terhadap informasi yang dapat diakses oleh secara umum tidak memerlukan pengesahan atau izin dari negara di mana data itu diperoleh atau berada. Kemudian 8, harus dikembangkan dan diterapkan standar forensik untuk memperoleh dan mengesahkan data elektronik dalam proses investigasi dan penuntutan. 9, sistem informasi dan telekomunikasi harus dirancang untuk membantu pencegahan dari mengetahui penyalahgunaan jaringan dan juga harus dapat digunakan menelusuri dari menemukan para penjahat dan mengumpulkan alat bukti. Dan terakhir ke-10, kegiatan di bidang ini harus dikoordinasikan dengan kegiatan dalam fora internasional lainnya yang relevan untuk memastikan tidak adanya upaya yang tumpang tindih. Organisasi yang keempat yaitu Council of Europe atau COL atau COL, Konvenal tentang Kejahatan Cyber atau Convention on Cybercrime 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Convention on Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana cyber dalam hukum nasional. Tindak pidana cyber terdapat 9 jenis yang dikelompokkan dalam 4 kategori tindak pidana, yaitu 1. Kelompok pertama yaitu tindak pidana terhadap kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan data atau availability. Data dan sistem komputer terdiri dari illegal access, illegal interception, data interference, system interference, dan minimize of device. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, terdiri dari pemalsuan yang berkaitan dengan komputer atau computer related forgery, dan penipuan yang berkaitan dengan komputer atau computer related fraud. Ketiga, kelompok ketiga yaitu ada tindak pidana yang berkaitan dengan konten yang berisi ketentuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak atau offense related to child pornography. Dan terakhir, kelompok keempat yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pada saat menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe guys, karena buat nilai tugas. Terima kasih.